saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir. Dan ayahnya itu Sunan Gunung Jati itu sabit, mereka punya nasab. Artinya nasab mereka itu sah dan benar, merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Bahkan secara lebih spesifik lagi kita sampaikan bahwa Syarif Hidayatullah itu sebagai salah satu daripada Wali Songo, beliau tidak lain dan tidak bukan bermarga Azmat Khan. Begitu juga Wali Songo yang lainnya seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan putranya ada Sunan Bonang, Sunan Derajat. Mereka semua bermarga Azmat Khan. Nah, marga Azmat Khan ini berasal dari klan Ba'alawi. Klannya adalah Ba'alawi, yang tidak lain dan tidak bukan keturunan dari Al-Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Sayyidatul Kahfi. Sayyidatul Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir, lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. 3 paragraf di atas adalah kisah Sunan Gunung Jati yang penulis ambil dari manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari dari mulai pupuh 12 sampai 17. Manuskrip Carita Purwaka Caruban Nagari adalah sebuah kitab yang ditulis Pangeran Arya Cirebon tahun 1720. Manuskrip itu tercantum salah satu versi silsilah Sunan Gunung Jati. Nah, silsilah Sunan Gunung Jati sendiri ini sudah ditemukan manuskripnya. Ada manuskrip Bangkalan 1624. Ini yang tertua sementara yang ditemukan di Bangkalan, manuskrip tentang silsilah Sunan Gunung Jati ke Syekh Jumadil Kubro. Kemudian yang kedua manuskrip Tapal Kuda tahun 1650. Kemudian mengatakan juga bahwa Sunan Gunung Jati adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Kemudian manuskrip Pamekasan tahun 1700. Manuskrip Syekh Hasan Muhyi 1787. Asal usul Kesultanan Cirebon 1809. Tinjauan kritis sejarah Banten 1913. Kemudian ada lagi kemarin dari Pangeran Qodiran, Patih Kesultanan Cirebon, saya mendapatkan stempel-stempel keluarga-keluarga Keraton Kanoman yang distempel oleh kerajaan Belanda. Kemudian setelah negara Indonesia terbentuk oleh negara Indonesia, itu silsilahnya juga ke Musa al-Kadzim. Nah, siapa yang menemukan
apa para wali songo itu ya yang menemukan manuskrip ini. Kita nggak tahu yang menemukan siapa. Kalau saya kan di Sragen ini yang menemukan Kiai Kiai Riyad. Tapi waktu itu saya belum tahu karena manuskrip yang kita temukan menyebutkan beliau adalah lahir di Mekah Al-Mukarramah. Jadi orang-orang kita di sini dulu, contohnya di sini, Pangeran Cakrabuana asli orang Cirebon, itu sudah pergi haji pada abad ke-15. Tahun 2024 kita pengurus MWC banyak yang belum pergi haji, banyak ngerokok melulu.